Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' anna al-waba' wal bala' wal ghala ya rahman ya rahim. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma atina Ramadan, Allahumma ati Ramadan ilaina. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini kita bisa berada di rumah Allah Ta'ala ini. Dan seperti biasa kita hadirkan niat-niat baik kita. Yang pertama kita beriktikaf, yang kedua kita memperpanjang keberadaan kita di rumah Allah Ta'ala ini setelah tadi menyelesaikan ibadah maghrib berjamaah dengan harapan malaikat mendoakan kita dengan kalimat Allahumma fillahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah ia, rahmatilah ia, dan terimalah taubatnya. Selain itu kita juga sembari menanti datangnya waktu sholat isya, sehingga sembari penantian tersebut kita dihitung oleh Allah seperti orang yang sedang melaksanakan sholat. Selanjutnya kita juga berniat untuk thalabul ilmi, mencari ilmu sebagai salah satu ibadah yang pahalanya besar di dalam Islam, yang dengannya kita bisa memperbaiki banyak hal, memperbaiki niat-niat kita, memperbaiki pemahaman kita, pemahaman tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah dan sebagainya. Dan secara khusus kita belajar tentang perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai upaya kita menumbuhkan rasa cinta kita pada Nabi, upaya kita untuk mengungkapkan rasa cinta kita pada Nabi, dan juga upaya untuk mendapatkan cinta dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara niat-niat yang kita hadirkan. Bapak Ibu sekalian, adapun selanjutnya kita malam hari ini memasuki tanggal 2 bulan Sya'ban. Kita sudah ada di gerbang bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini tidak ada kekhususan, tetapi Nabi Muhammad sering menyebutnya sebagai syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW di hadis yang dhaif mengatakan Sya'ban itu syahri, bulanku, kata Nabi. Dan oleh karenanya Nabi Muhammad di bulan Sya'ban itu berpuasa cukup banyak. Bahkan di beberapa riwayat mengatakan Nabi Muhammad itu hampir berpuasa sebulan full di bulan Sya'ban. Ada juga kemudian riwayat yang lain yang menyebutkan larangan untuk berpuasa di bulan Sya'ban di ujungnya, ya, sehari dua hari. Ada juga yang mengatakan di separuh terakhirnya, gitu ya. Terlepas dari riwayat-riwayat yang bertentangan itu, tetapi kesimpulannya satu, Nabi Muhammad banyak sekali berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Adapun kita kalau bisa juga berpuasa sunnah khususnya di awalnya. Tapi kalau pengen lebih ya sampai mungkin di ujungnya, kecuali sehari, dua hari, tiga hari sebelum Ramadan, akan tidak terhitung seperti orang yang mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bisa puasa sunnah di bulan Sya'ban ini dilakukan, ya, itu kebiasaannya Nabi Muhammad dan juga sekaligus persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Adapun yang kedua, kebiasaannya orang-orang soleh itu di bulan Sya'ban itu adalah memperbanyak baca Quran. Ada orang soleh yang di bulan Sya'ban begini jarang datang ke pasar, jarang buka lapak,
Kemudian ditanya, kok nggak pernah nongol di pasar, kenapa? Kok nggak jualan? Dia kemudian mengatakan bahwa saya sedang memperbaiki diri saya dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, kalau kita selama ini menganggap Ramadan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, tentu itu baik. Tetapi kalau pengen naik level, perbaikan dirinya itu dilakukan sejak bulan Sya'ban. Dan di antara caranya adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Itu dia Bapak sekalian. Tadi saya menemukan sebuah video yang sangat mengesankan. Seorang ulama bercerita tentang salah seorang imam yang sangat terkenal ya, namanya Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu selama di penjara itu sampai khatam Quran sebanyak 80 kali selama di penjara itu. Dan itu adalah penjara terakhir beliau sebelum beliau meninggal. Ya, dan di situ beliau mengatakan bahwa saya menyesal ya, karena waktu saya banyak terbuang, tidak saya gunakan untuk membaca Al-Quran. Padahal waktunya habis untuk berjihad fisabilillah, digunakan untuk mengajar kaum muslimin, digunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya, termasuk digunakan untuk menulis karya-karya ilmiah yang bermutu, kitab-kitab yang tebal-tebal, Bapak Ibu sekalian. Tetapi beliau masih mengatakan bahwa saya menyesal ya, karena ada banyak waktu saya yang saya gunakan tidak untuk Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya memotivasi diri saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kalau tidak bisa dari mushaf karena nggak sempat atau karena haid, kalau yang perempuan bisa dari hafalan. Andaikan hafalannya sedikit sekalipun, mengulang-ulang hafalan tentu saja pahalanya tetap akan sangat besar. Aku menghafal Al-Fatihah tok ya Mas. Nggih pun panjenengan maca Al-Fatihah di bulan-bulan ini ganjarane nggih. Oke. Itu nggih. Nah, itu Bapak Ibu sekalian di antara catatan berkaitan dengan awal bulan Sya'ban ini ya, semoga kita bisa bertemu Ramadan. Jangan lupa untuk mempersiapkan hatinya dan doanya. Dan semoga nanti ketika menjalani Ramadan itu kita benar-benar bisa kulaan ganjaran ya, besar-besaran. Semoga demikian. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan bahasan kita setelah Nabi Muhammad berhijrah. Nanti ada perintah tentang nuzulul hijab. Turunnya perintah Allah untuk mengenakan hijab. Hijab di sini bukan kerudung ya, kalau kerudung itu jilbab. Kalau hijab itu artinya penutup. Dan dalam hal ini kasusnya adalah nanti istri Nabi Muhammad SAW. Dikatakan apa? Nazalal hijabu fi qissati zawajin Nabi bi Zainab binti Jahsh. Turunnya perintah hijab itu ketika Nabi Muhammad sedang menikah dengan Zainab binti Jahsh. Istri Nabi yang namanya Zainab itu ada dua. Pertama Zainab binti Khuzaimah, itu adalah ibunya orang-orang miskin yang sangat senang menolong orang miskin ya, dan yang kedua adalah Zainab binti Jahsh yang masih keluarga jauh Nabi, yang sempat dilamar Nabi untuk anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Awalnya moh gitu ya, megah tenanan, tapi karena Allah mengingatkan maka kemudian mau. Tapi ternyata setelah menikah pun kejadiannya juga tidak seperti yang diingatkan. Ternyata Zaid curhat pada Nabi, Nabi bojoku galak gitu ya. Maka kemudian Zaid merasa terbebani dan akhirnya minta izin Nabi untuk berpisah. Nah, setelah berpisah ternyata Allah menyuruh Nabi untuk menikahi Zainab. Nah, itu dia, okay? Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, tentang Zainab ini ada kalimat menarik ya, ketika karena Zainab binti Jahsh ini adalah perempuan yang dinikahkan oleh kepada Nabi oleh Allah gitu ya. Allah lah yang menyuruh Nabi untuk menikahi Zainab. Itu tuh beliau sering sesumbar kayak umum atau ya, kepada para perempuan yang lainnya dengan mengatakan
zawwaja kunnallahu wa zawwaja ahli kunna ya fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawwajani Allahu minas sama. Dia mengatakan kowe kabeh kuwi le nikahe karo Kanjeng Nabi iki keluargamu, nek aku lho dinikahi karo Gusti Allah saka langit. Jadi agak ungu begitu ya. Itu dia. Ya, tapi memang itu kemuliaan yang didapatkan oleh beliau. Dan tentu bukan untuk menyombongkan diri ya. Adapun di pernikahan itu ada hijab. Maksudnya apa? Bahwa Nabi istri-istri Nabi itu dibatasi gitu ya. Selain berkerudung bahkan bercadar itu dibatasi. Makanya kalau hijab kalau kita naik masjid itu nggih saya mungkin kalau kain yang jembar nih untuk memisahkan antara soft laki dengan soft perempuan. Nah, hijab itu perintah itu turun berkaitan dengan istri-istri Nabi. Annahu la yukallimuhunna rajulun gharibun illa min wara'i satrin. Jadi kalau ada orang yang mau bicara dengan istri Nabi itu dikasih penghalang, pembatas sebagai bentuk pemuliaan kepada istri Nabi ya, dan juga agar menjaga hati istri Nabi dan juga hatinya orang-orang yang bertemu dengan istri Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian memang Islam itu pengennya itu agama ini betul-betul melindungi kita gitu ya. Jadi perasaan-perasaan yang mungkin muncul itu dihalangi yang tentu yang tidak pantas ya, misalkan interaksi dengan orang, dengan suami orang, dengan istri orang gitu. Itu diminimalisir agar tidak muncul perasaan-perasaan yang tidak sepantasnya gitu. Adapun perasaan-perasaan yang halal ya tentu diperbolehkan untuk ditindaklanjuti tentu dengan cara-cara yang baik juga. Jadi Islam itu inginnya sampai seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kanat Zainab bintu Jahash min afdhalin nisa'i dinan wa wara'an wa judan wa ma'rufan. Nah, Zainab bintu Jahash ini termasuk salah seorang perempuan terbaik. Agamanya, waraknya, warak itu hati-hati dari yang haram. Kalau zuhud itu artinya adalah membatasi yang halal. Tapi kalau warak itu artinya hati-hati dari yang haram. Semakin warak orang, semakin dia menjauhi yang haram. Itu dia. Tapi kalau zuhud, nah dia mengurangi hal-hal yang halal, ya karena apa? Mengwegah repot urusannya sesuk ning akhirat. Nah, gitu nggih. Wegah le hitung-hitungan kangelan. Itu dia. Termasuk keutamaan Zainab itu jud. Jud itu artinya adalah dermawan. Ya, itu dia Bapak Ibu sekalian. Qalat Aisyah berkomentar tentang Zainab dengan kalimat lam ara imra'atan qattun khairan fid dini min Zainab. Jadi meskipun Zainab itu ketika dengan Zaid bin Harithah itu mungkin kurang ideal ya karena memang dari keluarga bangsawan, sementara Zaid itu dari keluarga yang menengah bawah dan pernah jadi budak ya, maka kemudian gak sekufu, gak selevel, jadi omongannya beda dan kemudian itu menimbulkan perselisihan antara Zainab dengan Zaid. Tapi itu juga bagian dari takdirnya Allah sehingga nanti Zaid dengan Zainab ini berpisah lalu kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menikahi Zainab. Nah, Aisyah beliau mengatakan lam ara imra'atan qattun khairan fid dini min Zainab. Aku tidak pernah melihat perempuan yang baik agamanya seperti Zainab. Maksudnya itu keberagamaannya itu baik sekali. Dan Aisyah beliau mengatakan saya belum pernah lihat yang lebih baik dibandingkan Zainab. Itu dia. Dan ini menunjukkan bahwa ya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu dia. Kalau kita mencari teman yang tidak punya aib, kita tidak akan pernah punya teman. Ya, semua teman itu pasti punya aib. Hanya aibnya bermacam-macam. Selain itu juga tingkatnya bermacam-macam. Ada yang punya aib berkaitan dengan dosa dan dosanya dosa besar. Ada juga yang punya aib, alhamdulillah bukan dosa besar, tapi dosa kecil, gitu, ya. Dan sebagainya.
Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nisaihi, ya Nabi berkata kepada para istrinya, asra ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Nah, orang yang paling cepat dari kalian menyusulku, maksudnya di surga, adalah atwalukunna yadan, adalah orang yang paling panjang tangannya. Apa maksudnya paling panjang tangannya? Al-maksud bitulil yadi as-sadaqah. Panjang tangan dalam bahasa Arab ini maksudnya adalah bukan seneng jupuk, dan itu bahasa Indonesia. Orang ini panjang tangan, nah, itu senang maling gitu misalnya, ya, tapi kalau maksudnya dalam hadis ini panjang tangan adalah yang paling banyak sedekahnya, itu dia. Fakanat Zainab atwalahunna yadan fis sadaqah, dan Zainab ini juga terkenal sebagai perempuan yang banyak sedekahnya, ya. Nah, tuwfiyat Zainab bintu Jahas sanah 20 minal hijrah fi khilafati Umar bin Al-Khattab, ya. Adapun istri Nabi, Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi meninggal, istri beliau yang sudah meninggal tentu kan Khadijah itu sudah. Zainab binti Khuzaimah juga sudah. Adapun sisanya itu meninggalnya belakangan. Nah, Zainab binti Jahas ini meninggal di tahun ke-20 Hijriah, atau 9 tahun setelah Nabi meninggal, di zamannya Umar bin Khattab. Dan saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifah atau pemimpin muslimnya. Wa hiya awwalu nisa'in nabi wafatan ba'dahu. Dan itu adalah istri Nabi yang paling awal meninggal setelah Nabi. Jadi kalau yang meninggal mendahului Nabi, ya Khadijah mendahului. Zainab binti Khuzaimah juga mendahului. Tapi kalau yang meninggal setelah Nabi, yang paling awal adalah Zainab binti Jahash. Ya, itu dia. Dan beliau dufinat bil Baqi. Beliau dimakamkan di makam Baqi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagi yang pernah haji atau umroh dan ke Madinah, karena ingat Madinah itu bukan syarat haji maupun umroh, bukan jujukan haji dan umroh. Bagi yang datang tentu pahalanya banyak, ya, karena sekalian sudah sampai sana. Tapi haji dan umroh itu tidak ada hubungannya dengan Madinah. Orang itu haji kan, umroh kan hanya tinggal mikot, lalu tawaf, sa'i, tahallul. Umroh cuma itu aja, pendek sekali. Bahkan kalau orang sudah stay di dalam kota Makkah, nyari mikotnya gampang aja, tinggal ke arah mana tuh tadi, dari Masjidil Haram ya, ke arah barat ya, ke masjid namanya Masjid Aisyah, jalan kaki pun bisa, ya rakyat tanggung kesel ya. Karena jalannya sekitar 6 kiloan, kemudian nanti balik masuk ke Masjidil Haram, tawaf Ka'bah, ya kalau puterannya dekat ya total sekitar 4 kilo, kalau muternya di lingkaran terjauhnya ya 7 kilo. Lalu kemudian sa'i, geser ke mas'a, tempat sa'i, ya total ya paling juga 7 kilo gitu nggih. Sehingga nek dilakoni kabeh niku kanthi mlaku nggih, totale mlaku nggih 15 tekan 20 kilo nggih. Kejaba nek nganggo metik nggih. Nganggo metik niku pareng nggih kalau sekalian, karena ada riwayat Nabi itu tawaf menggunakan untanya. Makanya di lantai 3 atau 4 Masjidil Haram itu ada rute tawaf dan rute sa'i menggunakan metik. Terus nggih ampun nggih balapan nggih, dengan misal mriko ban niku kesel butuh ngangge metik, ampun tinggi balapan. Omah balap-balapan mah repot nggih. Ora sida ibadah mah meng kaya gokar gitu nggih. Itu dia. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, Ghazwatu Bani Al-Mustaliq. Oh mohon maaf tadi belum selesai ya. Adapun kalau haji atau umroh lalu mampir ke Madinah, ya Baqi itu sekarang posisinya di samping Masjid Nabawi. Itu, ya. Dan makamnya itu nggak ada tanda-tandanya, nggak ada tandanya. Lemah rukun itu, paling watu pun nggak terlalu besar. Makanya agak sulit dicari jenazahnya sebelah ngendi, itu agak sulit dicari.
Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara perang yang terjadi adalah perang Bani Mustalik di Sya'ban minas sanah al-khamisah lil hijrah, tahun kelima ini, tahun kelima hijrah. Ini kan berarti kan sudah apa jenenge, sudah melewati Bani Nadir ya, sudah apa jenenge, Uhud sudah, Khandaq juga sudah. Nah, sekarang perang Bani Mustalik. Nah, fi Sya'ban minas sanah al-khamisah lil hijrah, di bulan Sya'ban yang sama dengan bulan ini Bapak Ibu sekalian, tahun kelima hijrah, waqa'at ghazwatu Bani al-Mustalik, terjadilah perang Bani Mustalik. Wa tusamma al-Muraisi, disebut juga dengan perang Muraisi. Sababuha, adapun sebabnya adalah Annal Haris bin Abi Dirar Sayyida Banil Mustalik jama'a jumu'an li ghazwil Madinah. Awalnya si Haris bin Abi Dirar ini mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar mau menyerang Madinah. Nah, Nabi tahu, fa kharaja lahum. Nah, kalau dikatakan Nabi tahu itu kemungkinan dua Bapak Ibu sekalian. Satu, Allah memberitahu melalui wahyu gitu nggih, atau yang kedua yaitu beliau punya mata. Dan ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian, cara-cara yang sifatnya lahiriah, sifatnya madiyah atau bendawi, materialistik gitu nggih, itu ya diupayakan. Selain juga sebab-sebab ruhani. Ibarat kata kalau mencari rezeki Bapak Ibu sekalian, sebabnya jangan satu saja. Jangan hanya sebab jasmaninya tok dengan bekerja, dengan putar otak, tapi juga jangan lupa sebab-sebab ruhaninya, yaitu takwa pada Allah, dengan sholat-sholat jamaah, dengan sholat-sholat sunnah, dengan dikir-dikir. Itu termasuk sebab-sebab turunnya rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat pintu Bapak Ibu sekalian, pintu itu kan dua nggih, daun pintunya. Nah, satu pintu berkaitan dengan sebab-sebab rohani, satunya lagi adalah sebab-sebab jasmaninya gitu nggih. Ibarat kata kalau itu pintu rezeki, yang satu adalah pintu kerja atau pintu upaya, satunya lagi adalah pintu ketaatan, kesalihan yang akan memancing datangnya rezeki. Itu begitu. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, jadi Nabi Muhammad mendengar bahwa Haris bin Haris bin Abi Dirar ini mengumpulkan pasukan untuk menyerang Nabi. Fa kharaja lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 700 rajulin min ashabihi. Adapun Nabi kemudian merespon mengirimkan pasukan 70 orang tok. Ya, wa aghara alaihim wa qatala muqatilihim wa sabadariyahum. Ya, dan ketika utusannya Nabi ini bertempur, ternyata menang gitu nggih, berhasil mengalahkan pasukannya Bani Mustalik. Lalu apa yang terjadi Bapak sekalian? Ya, ada cerita laki-laki ini, cerita nikahnya Nabi ya. Dan di sini kita temukan Nabi itu nikah itu punya kepentingan dakwah dan politik. Nah, di perang Bani Mustalik ini Nabi menikahi orang Bani Mustalik, menikahi musuhnya. Ya, seorang perempuan yang namanya Juwairiyah. Namanya adalah Juwairiyah. Pripun ceritane? Min bainis sabaya Juwairiyah bintul Haris ibnatu Sayyid Banil Mustalik. Di antara orang yang ditawan Nabi karena kalah dari Bani Mustalik itu adalah Juwairiyah. Dia ini anak dari kepala sukunya. Itu dia. Fa'arada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam wa yatazawwajaha fa aslamat wa tazawwajaha. Nah, ceritanya tuh begini, Juwairiyah ini kan orang kaya, anak kepala suku. Karena dia tertawan, dia ngenyang. Nah, saya boleh nggak bebaskan diri saya sendiri? Ya silahkan, nggak apa-apa gitu kata Nabi. Tapi kemudian Nabi nawari, mau nggak kamu dengan sesuatu yang lebih baik? Apa itu? Kamu masuk Islam kemudian nikah dengan saya, mau nggak? Itu dia. Nah,
ternyata Juwairiyah mau, karena memang Nabi kan orang yang sangat menyenangkan, gitu. Orang figurnya itu kan menggembirakan ya. Nah, beliau mau. Nah, dan apa dampaknya? Nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian, gara-gara Juwairiyah ini sebetulnya nama yang ngasih nama Nabi. Nama aslinya itu Barrah. Nama aslinya adalah Barrah gitu, oke. Nah, nanti ketika dia masuk Islam dan kemudian jadi istri Nabi, nanti ada cerita selanjutnya ya. Nanti kita lihat wa bi zawaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Juwairiyah atlaqan nasu kulla sabaya banil Mustaliq li'annaha saru ashar Rasulillah. Nah, ketika Nabi menikahi Juwairiyah, orang satu suku itu kan masih sedulure Juwairiyah kabeh. Maka ketika Nabi menikahi Juwairiyah, para sahabat dadi rapenak. Waduh, lah kok awak dhewe kok menawan ya sedulur-sedulure bojone Kanjeng Nabi. Nah, itu dia. Jadi caranya Nabi kan halus sekali ya, ketika beliau menikahi Juwairiyah, akhirnya para sahabat kan punya tawanan. Orang satu suku ditawan semua. Kalau ditawan dan gak dibebaskan, apa yang terjadi? Kan jadi budak. Kan aturan mainnya dalam perang kan begitu. Dulu dan sampai nanti, hari ini mungkin aturan itu tidak berlaku. Tapi jangan dianggap negara modern itu gak melakukan perbudakannya. Islam itu sejak 1400 tahun yang lalu pelan-pelan menghapuskan perbudakan. Ada banyak perintahnya, ada banyak sunnahnya, bahkan ada hukuman-hukuman berupa membebaskan budak gitu, okay? Tapi di Amerika Bapak Ibu sekalian, perbudakan itu baru berakhir tahun 1900. Bahkan Amerika yang rasis itu, okay? Itu sampai zamannya Obama saja itu gajine wong kulit ireng kalian wong kulit putih niku gede gajine wong kulit putih. Jadi sering termasuk perempuan ya, gaji perempuan itu lebih kecil dibandingkan gaji laki-laki. Ada seperti itu gitu kan. Nah, tetapi kalau Nabi sudah lama itu mengajarkan itu, Quran menyuruh hal itu, Nabi melakukannya. Di antaranya ini, Nabi menawan Juwairiyah. Juwairiyah mau membebaskan diri dengan nebus dirinya sendiri, tawari sama Nabi. Masuk Islam mau enggak? Nikah sama saya mau enggak? Mau. Begitu mau, para sahabat Nabi yang punya tawanan-tawanan dari keluarganya Juwairiyah enggak penak toh. Lah kok dhewe mah menawan keluarganya Nabi nih. Akhirnya dibebaskan oleh para sahabat. Jadi taktiknya Nabi itu sampai sejauh itu. Demi maslahat semua orang. Bukan semata-mata di Islam duit tawanan, enggak juga. Ya, tapi Nabi ingin yang paling penting satu, manusia itu mengenal Allah, beriman pada Allah dan selamat ya. Syukur kemudian tidak hanya sekedar mengenal Allah, tapi juga mendapatkan kebaikan duniawi. Ya tadi kan, ya memang para sahabat Nabi akhirnya nggak punya tawanan, tapi kan manfaatnya apa? Jumlah muslimin bertambah, orang-orang Bani Mustaliq masuk Islam, ya, dan para sahabat dengan rela hati membebaskan mereka dari tawanan. Itu sampai seperti itu. Nah, qalat Aisyah, ya. Aisyah tuh komentar begini. Ma a'lamu imra'atan kanat a'dhama barakatan ala qaumiha min Juwairiyah. Aisyah itu sebetulnya punya beberapa komentar, di antaranya Aisyah itu sangat kagum pada kecantikannya Juwairiyah. Kalau yang tadi ya Aisyah itu kagum pada kedermawanan dan kesolihahannya si Zainab binti Jahsh. Kalau ini sebetulnya Aisyah itu gumun karo ayune Juwairiyah. Oh, ayuman loh itu ya. Aisyah aja gumun gitu ya. Tapi kemudian yang dikomentari Aisyah yang lain apa? Saya tidak pernah menemukan ada perempuan yang lebih berkah dibandingkan Juwairiyah. Kok berkah kenapa? Berkah itu kan artinya kan kebaikan tambahan ya. Nah tadi ketika Juwairiyah dinikahi Nabi, jadi muslimah dan jadi istrinya Nabi, itu menyebabkan kaum muslimin membebaskan keluarganya Juwairiyah dari perbudakan, dari tawanan. Dikatakan, wah ini wong wedok ini berkahe oke. Berkahe oke karena menyebabkan bebasnya orang satu kabilah ya, satu suku itu dia. Nah, kanat ummul mu'minin Juwairiyah minadz-dzakiratillahi katsiran wa tuwfiyat sana 56 wa umruha 65 sana. Adapun Juwairiyah ini termasuk orang yang paling banyak berzikir pada Allah, suka berzikir kepada Allah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, zikir itu secara umum hukumnya wajib. Ya, wajib. Sebagai satuan, zikir pada sholat ya sunnah, lalu kemudian zikir pagi petang sunnah. Tapi sebagai perintah umum dia wajib. Karena orang beriman itu pasti mengingat Allah. Adapun orang munafik itu dikatakan Quran Allah, la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak banyak mengingat Allah. Nah, orang beriman itu berarti ciri-cirinya apa? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan asalnya Bapak Ibu sekalian, zikir dan doa niku sama nggih. Zikir dan doa niku sama. Doa masuk masjid dan zikir masuk masjid itu padha wae. Doa masuk kamar mandi dan zikir masuk kamar mandi niku padha wae. Itu. Kalaupun beda tuh hanya beda bahasa saja. Yang namanya doa itu seruan, permintaan gitu ya. Kalau zikir niku nggih mengingat kan gitu. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, semua zikir itu ada manfaatnya. Bahkan kebanyakan zikir itu ada permintaannya. Adapun doa Bapak Ibu sekalian ya pasti menyebut Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka saya mengingatkan diri sendiri maupun panjenengan semua banyak-banyak berzikir. Dan berzikir dengan menggunakan alat itu sesuatu yang boleh. Ya, selama alatnya itu dianggap sekedar alat ya boleh. Tasbih misalkan, ya. Atau kemudian kalau saat ini ya tasbih yang ongko nih kok, ya, dipencet-pencet, ya, itu juga boleh. Ya, itu hukum dasarnya adalah boleh karena dia cuma alat untuk menghitung. Kecuali kalau anggapannya tasbih ki iso ngopo-ngopo iso sakti misalkan ya. Lah niku sing dadi masalah niku nek anggapane macam-macam. Itu seperti itu. Nah, lalu kemudian Zainab ini juga napa Bapak Ibu sekalian, Juwairiyah ini gimana? Beliau itu meninggal pada tahun 55 Hijriah. Berarti 56 Hijriah. 56 itu berarti kan 45 tahun setelah Nabi meninggal. 45 tahun setelah Nabi meninggal. Nah, ketika meninggal Juwairiyah itu usianya adalah berapa? 65 tahun ya. Berarti ketika dinikahi Nabi ya, itu usianya adalah 15 tahun. Dinikahi usia 15 tahun. Nah, zaman dhisik lumrah gitu nggih. Itu biasa saja gitu. Bahkan nyun sewu nggih kalau agak kasar ya, kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad nikah kalau cah cilik gitu nggih. Jangan kalau itu jelas nggak pakai pemahaman gitu ya. Karena nyatanya hari ini juga kita temukan banyak adik-adik kita ya mohon maaf dinikahkan dini ya, karena kecelakaan gitu ya, dan usianya masih kecil-kecil 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun gitu. Nah itu dia. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu tadi itu tentang Juwairiyah. Lalu kemudian di perang ini ada peristiwa Bapak Ibu sekalian, yaitu ada yang namanya hadisatul ifki, yaitu apa? Fitnah kepada Aisyah. Ada fitnah bahwa Aisyah itu serong, ya naudzubillah. Fi ghazwati Banil Mustaliq kharaja ma'an Nabi adadun kabirun minal munafiqina ala ra'sihim Abdullah bin Ubay bin Salul qabbahahullahu. Nah, ketika perang Bani Mustaliq, orang munafik yang ikut perang itu banyak. Di antaranya adalah tokoh munafik paling terkenal namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu saking keterlaluannya, anaknya aja geding gitu ya, mangkel itu. Bapak ke wong kena jelas tenan nih. Sampai segitunya. Nah, terus kemudian apa Bapak sekalian? Wa kana hadafuhum itsaratal fitnati bainal muslimin. Dan mereka selalu punya makar, punya niat-niat jahat. Ya, di antaranya adalah mau mengobarkan fitnah di kalangan muslim. Bapak sekalian, sing jenenge wong kafir niku pasti punya kepentingan untuk menyerang Islam. Oke. Meskipun orang kafir macam-macam, ada yang karena nggak paham, ada yang nggak suka, tapi ada juga yang memang betul-betul ya pengen betul-betul membenci agama Allah Taala. Makanya dalam ngomong Islam niku benci dalam ngomong soleh, benci dalam ngomong salat, itu berarti kekufurannya sudah menang. Nah, itu dia Bapak sekalian. Nah, kemudian berkaitan dengan
Abdullah bin Ubay tadi ya, tadi Abdullah bin Ubay ini kan munafik ya, dan apa? Ngapunten tadi sampai mana ya, saya sempat terhilang hilang fokus sebentar. Nah ini Abdullah bin Ubay ini kekufurannya itu kan kelihatan sekali ya. Selalu mencari kesempatan untuk menyerang kaum muslimin. Dia itu memang paling kelihatan. Padahal orang munafik itu nggak kelihatan loh sekalian. Tapi kalau Abdullah bin Ubay ini kelihatan sekali. Sampai anaknya itu lihat bapaknya ini, bapak saya ini kok separah ini gitu kan. Terus sampai segitunya. Nah, dan orang munafik itu Bapak Ibu sekalian, itu orang munafik itu istilahnya jangan dipakai sembarangan gitu. Karena orang munafik itu artinya kafir sebetulnya. Di Quran itu semua sebutan munafik itu maknanya kafir. Orang munafik ini pun apa? Orang yang lahiriahnya Islam gitu, tapi hatinya itu benci sekali. Benci kepada Rasulullah, benci pada ketaatan, benci pada kaum muslimin, benci pada simbol-simbol Islam gitu kan. Itu dia. Meskipun ada juga bentuk-bentuk kemunafikan yang ringan yang harus kita hindari, berbohong, kemudian menipu, khianat, ya, termasuk jahat di dalam permusuhan itu harus dihindari. Tetapi munafik besar yaitu kekufuran itu yang paling penting untuk dihindari. Itu dia, okay? Nah, dan tadi mereka selalu punya keinginan untuk menyerang kaum muslimin, ya. Nah, dan tetapi Bapak Ibu yang ingin saya ingatkan, nah ini tadi yang kelewat ya. Meskipun secara umum orang kafir itu benci pada Islam, tapi yang namanya permusuhan itu sebetulnya yang paling berkepentingan itu ya setan. Bapak Ibu sekalian, setiap hal yang kita lakukan untuk merawat keakraban, guyub, itu kan itu berpahala. Apalagi kalau niatnya karena agama, tambah pahalanya lebih besar. Sebaliknya upaya-upaya yang menimbulkan cerah gitu ya, menimbulkan permusuhan itu tidak disenangi oleh Allah. Dan setan senang. Nah, contoh dalam konteks keluarga begini Bapak sekalian. Yang namanya suami istri, contoh paling gampang ya, suami istri itu kan mungkin karena sudah menikah lama gitu ya, ada yang kemudian bodoh-bodoh bosan. Lalu kemudian wataknya juga sudah sama-sama ngerti, dan kemudian akhirnya apa? Bodoh-bodoh nek ngomong itu sak perlu nih. Hilang keakraban, hilang kemesraan. Nah, begitu itu disenangi setan Bapak sekalian. Adapun yang dikehendaki Islam itu apa? Ya bergembira. Suami istri kemudian merawat kehangatan, merawat kemesraan, itu perintah Allah. Bahasa kasarnya ya, bangane jenengan sholat sunah oke, gojek karo bojone. Karena apa? Dia berkaitan dengan manusia. Karena kalau sholat sunah niku urusannya mengganggu panjenengan piyambak. Tapi kalau yang namanya merawat keakraban dengan istri, dengan anak, itu berkaitan dengan orang lain, dengan orang yang lainnya. Kita akan temukan Bapak Ibu sekalian, ibadah-ibadah muta'addiyah, ibadah-ibadah yang punya pengaruh pada orang, atau amal-amal yang punya pengaruh pada orang, itu pahalanya bisa lebih besar dibandingkan ibadah-ibadah yang cuma untuk diri sendiri. Contoh Bapak Ibu sekalian. Ini hadis ini ampun gegeri ya, tapi kenapa saya baca sebutkan, karena unik gitu ya. Dan hadis ini disebutkan oleh banyak ulama. Yaitu apa? As-sa'i alal armalah wal miskin kal mujahid fi sabilillah wal was-shaim la yuftir wal qa'im la yaftur. Ya. Orang yang berusaha sungguh-sungguh ngewangi janda atau miskin. Tadi mboten mung janda nggih. Dan jandanya umum saja, miskin atau enggak miskin bisa dibantu gitu. Tapi bukan hanya janda, orang miskin juga iya. Apa pahalanya? Mereka itu seperti mujahid fi sabilillah dan seperti orang yang sholat malam tanpa putus, dan seperti orang yang berpuasa tanpa berbuka. Dan ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu sekalian. Ada hal-hal yang lain. Ya, hal-hal yang lain yang apa? Ketika perbuatan itu punya pengaruh pada orang, itu pahalanya sangat besar sampai melebihi ibadah-ibadah sunnah. Itu dia. Nah, contoh ya tadi merawat kegembiraan di keluarga dengan pasangan. Karena setan itu berkepentingan menciptakan permusuhan.
seneng-senengan, sengit-sengitan, ya. Bahkan permusuhan antara suami dengan istri, lalu kemudian dengan anak, ya, anak dengan orang tua, itu kepentingan setan Bapak sekalian. Itu seperti itu. Nah, kembali ke sini Bapak sekalian, jadi orang munafik punya kepentingan menciptakan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Hadatsa hadisani azimani fi ghazwati Bani al-Mustaliq. Al-awwal itharatul fitnah bainal muhajirin wal ansar. Nah, ini juga orang munafik itu sengaja mengobarkan permusuhan antara muhajirin dan ansar. Asalnya muhajirin dan ansar itu enggak musuhan. Tapi ketika kemudian orang muhajirin punya kedudukan di Madinah, sebetulnya yang benci itu adalah orang munafik karena udah pindahan ini mah menguasai gitu gitu. Tapi kalau orang Ansor mah biasa aja karena memang hatinya sama-sama bersih dan orang muhajirin juga nggak punya kepentingan khusus gitu. Tapi ketika orang munafik itu punya kesempatan, jadi gobarkan. Kowe memang pindahan suka Mekah merenewi gitu misalkan gitu. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu dimunculkan. Jadi orang munafik mencari kesempatan agar muhajirin dan Ansor itu saling bermusuhan. Lalu kemudian apa? Yang kedua Bapak sekalian, at-ta'nu bi ummil mu'minin Aisyah fi hadisil ifki. Ya tadi tuduhan, wah Aisyah selingkuh, nah, bahasa alasannya gitu Bapak sekalian. Jadi ceritanya tuh begini, Aisyah itu ketika pulang ke Madinah dari perang Bani Mustaliq itu kan beliau itu pas berhenti itu kehilangan kalung. Maka kemudian beliau goleki gitu ya, goleki kalungnya gitu. Pas goleki kalung itu terpisah dari rombongan. Ketika kemudian balik, sudah ketemu kalungnya, balik ke tempatnya asal, lah kok rombongannya sudah 12. Maka kemudian beliau bergerak sendirian gitu, nyusul gitu, okay? Lalu ternyata ada penjaringnya, ya ada penjaringnya, ada seorang sahabat, itu ditanya loh, iki garbone Kanjeng Nabi, aku ngerti cilikane soalnya kan gitu kan. Nah, tapi beliau itu cuma diem aja mengawal sama buri. Begitu sampai Madinah, ketika kelihatan kok berdua, ada yang nyebar isu, wih Aisyah selingkuh, begitu habis sekalian. Nah, ketika sampai di Madinah, Aisyah itu sebetulnya sakit, maka nggak tahu berita itu. Hingga kemudian ada, ini nanti peristiwanya luar biasa sekali, Bapak Ibu sekalian sebagai pelajaran. Lalu kemudian ada sahabat Nabi itu namanya Mistoh. Mistoh itu sedulurnya Aisyah, sedulurnya Abu Bakar. Uripe selama ini saya ngopeni Abu Bakar. Nah, Mistoh niku melu nyebar berita. Nah, pas dia nyebar berita, ibu Mistoh niku pembantunya Aisyah takon. Aisyah kowe krungu berita durung berita apa? Jarine kowe ngene. Lah sing ngomong sapa aku ki ora ya gitu nggih. Pantes wae kok Kanjeng Nabi selama beberapa hari itu kok sikapnya kok enggak seperti biasanya gitu. Maka kemudian dalam kondisi seperti itu Aisyah minta pulang ke rumahnya Abu Bakar. Nah, sampai di rumah itu diinterogasi sama Abu Bakar dan istrinya. Lho kowe iki apa ora? Gitu nggih. Tapi Nabi juga nggak menuduh, Nabi itu hanya penasaran ini berita dari siapa dan kepastiannya bagaimana. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, Abu Bakar dan istrinya tuh nyuruh Aisyah untuk minta maaf sama Nabi. Enggak, wegah jadi ya, wegah, aku orang lakoni, nah, gitu kan. Nah, hingga kemudian setelah beberapa pekan Bapak Ibu sekalian, wahyu turun. Allah yang menjelaskan bahwa Aisyah tidak bersalah. Maka ketika kemudian Nabi datang kepada Aisyah, Abu Bakar bilang ke Aisyah, terima kasih sama Nabi. Jawabannya apa? Wegah. Saya hanya mau berterima kasih pada Allah. Saya nggak mau berterima kasih pada Nabi. Jadi Aisyah itu sikap kanak-kanaknya masih seperti itu. Lalu kemudian apa Bapak sekalian? Yang paling menarik adalah Abu Bakar bilang, demi Allah saya tidak akan mau nolong Mistoh lagi. Bayangkan. Nah, bayangke mawon Mistoh niku selama niku urip niku diobani Abu Bakar, sing biayai Abu Bakar, lah kok malah kemudian nyebar berita sing ora benar. Menariknya Bapak Ibu sekalian, ketika Abu Bakar bersumpah untuk tidak membantu Mistoh, Gusti Allah malah nyindir. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian di surat An-Nur nggih. Ayatnya begini. Ini dia sekalian. Ayatnya silahkan dicek di surat An-Nur ayat 22. Surat Cahaya nggih. Ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah.
hendaknya orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan itu ya tetap membantu orang-orang dekatnya, orang-orang miskin dan orang-orang muhajir fisabilillah. Itu saran umumnya begitu. Lalu potongan selanjutnya nyindir Abu Bakar. Napa niku? Wal yafu wal yasfa. Mbok wis dimaafke, mbok wis dilalekno. Kan begitu kan? Nah, ketika belum mempan juga kalimat Allah kemudian lebih tegas, ala tuhibbuna ayyafirallahu lakum. Napa niku artine? Kowe iki ra pengen apa diampuni dosamu karo Gusti Allah. Maka ketika ayat itu turun, Bapak-Ibu sekalian, maka napa Abu Bakar mengatakan, bal nuhibbu ya Allah. Mboten ya Allah kula pengen dipun ampuni. Maka kemudian Abu Bakar melanggar sumpahnya, kemudian tetap membantu keuangannya si Mistah dan keluarganya. Itu sampai seperti itu ya. Padahal sebagai bapak kan ya mangkel toh anake wedok difitnah, ora salah apa-apa difitnah, sementara sing fitnah iki diwangi bertahun-tahun ya. Abu Bakar sudah bersumpah, tapi ketika Allah menyindir Abu Bakar dengan kemuliaan tadi, maka kemudian Abu Bakar luluh hatinya dan mengatakan, ya Allah, kula kersa, kula pengen ya Allah dipun ampuni dosanipun kalian panjenengan. Nah itu dia. Itu harus kalian. Kemudian secara ringkas, saudara-saudara, nah itu saja sampai di situ, saudara-saudara, sudah masuk Isya ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan sepertinya pada Ramadan gitu. Karena painnya nanti kayaknya pas di tengah-tengah Ramadan sehingga kita tidak perlu menyelenggarakannya. Yaitu insyaallah nanti bertemu kembali setelah Syawal gitu insyaallah. Itu Bapak sekalian sebagai pengingat ya. Jadi kita akan tadi faedahnya pertama hijab ya. Memang Islam ingin membatasi interaksi laki-laki dan perempuan, ya, orang perlu rasa terlalu banyak interaksi antara laki-laki dan perempuan, ya, saling menjaga kehormatan dan kemuliaan. Kemudian di perang Bani Mustalik, ya, Nabi Muhammad itu menikahi seorang perempuan demi maslahat politik, ya, demi memuliakan banyak orang, ya, dan yang selanjutnya tadi ada jahatnya orang-orang munafik, ya, bagaimana mereka selalu ingin menciptakan permusuhan di antara kaum muslimin, ya, bahkan menyebarkan fitnah yang membuat orang yang terhormat itu malah dikira melakukan pelanggaran moral. Semoga Allah menolong kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.